Bab 823. Putra Kaisar Dong. Tak disangka bisa bertemu di sini. Mata Harliye berbinar. Dia melihat harapan hidup. Bukankah pemuda yang datang dengan lonceng besar tergantung di atas kepalanya itu adalah pemuda yang menyaksikan pertempuran berdarah antara dia dan Zhen Yi di Luang Changyuan waktu itu? Harliye pada saat itu hanya melihatnya sekilas dan sudah merasa sangat tertekan. Dia merasa kekuatan pemuda itu sangat besar. Begitu sekarang melihatnya di sini. Kekuatan pemuda itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Sebenarnya apa asal-usulnya sehingga bisa memiliki fondasi kultivasi seperti itu pada usia semuda ini? Gumam Harliye. Dia adalah putra dari Kaisar Dong, Tresno Zhou. Mungkin Nancy Ji tahu keraguan Harliye. Dia berkata melalui transmisi suara. Dia adalah putra dari Kaisar Dong. Sudah diduga. Harliye terkejut. Tak disangka seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja itu memiliki latar belakang yang begitu luar biasa. Tidak heran begitu menakutkan. Harliye bergumam lagi. Seseorang yang bahkan bisa ditakuti oleh Rizka Nanming. Ternyata memang tidak sederhana. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, Harliye juga paham. Kaisar Dong adalah mantan kaisar negeri ini. Menekan klan siluman dengan kekuatan supranatural. Dia merintis era paling berjaya di dinasti Dacu. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Oleh karena itu putra pertamanya tentu saja bukan orang biasa. Seharusnya sama seperti Mila dan Rizka Nanming dari dinasti Dacu. Dia disegel pada zaman mereka dan baru dilepas pada zaman ini. Nancy Ji berbisik pelan. Kamu juga pernah bertemu Mila dan Rizka Nanming yang berasal dari dinasti Dacu. Harliye sangat terkejut. Pernah bertemu satu kali. Nancy Ji sedikit mengangguk. Dia menatap Tresno Zhou yang telah berhenti. Sekarang tampaknya putri dari Kaisar Chu dan putri dari Kaisar Xuan masih sedikit lebih lemah darinya. Hal ini memang benar. Harliye tidak menyangkalnya. Dia menatap Tresno Zhou dengan ekspresi cemas. Dari kejauhan, dia tidak tampak istimewa. Hanya seperti seorang pemuda biasa. Tidak seperti seorang kultivator. Lebih seperti seorang pelajar. Matanya seperti anak muda yang polos. Rambut hitam yang tergerai bergerak sendiri tanpa adanya angin. Dibandingkan dengan mereka berdua, raut wajah naga iblis tampak sangat tidak enak dipandang. Bahkan bisa dikatakan ketakutan. Tubuh naga besar itu sedang gemetaran. Mereka harus tinggal. Kamu boleh pergi. Tresno Zhou tersenyum hangat. Tanpa ada niat membunuh. Meskipun suaranya datar, tapi sangat tegas. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk dan diinginkan oleh Raja Klan Siluman kami. Naga iblis berkata dengan dingin. Sisik naga di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Mata naga yang besar terus menatap Tresno Zhou. Dia tidak berani lalai sedikit pun. Setelah mengatakan itu, kedua cakar naganya yang mencengkram Harliye dan Nancy Ji sedikit dieratkan lagi. Dia bersiap untuk bertarung sebisanya kapan saja. Setelah melihat ini, Tresno Zhou tersenyum. Lonceng Kaisar Dong yang tergantung di kepalanya bergetar hebat. Diselimuti oleh kecemerlangan ilahi dan mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Baiklah, baiklah. Aku akan melepaskan mereka. Sebelum Tresno Zhou bertindak, naga iblis sudah ketakutan. Dia langsung mengalah tanpa malu. Nancy Ji dan Harliye pun belum merespons. Segera, naga iblis tiba-tiba mengangkat cakarnya dan melempar Harliye serta Nancy Ji. Tanpa berpikir, dia berbalik dan merobek ruang hampa.
lalu masuk ke dalamnya dan kabur tanpa ragu. Master alam langit semu yang terhormat kabur tanpa bertarung. Ekspresi Harley Ye tampak aneh. Dia melirik ke arah di mana naga iblis melarikan diri, menyentuh dagunya lagi, lalu melihat ke arah Tresno Zou dan bergumam dengan penuh makna. Benar-benar hebat. Terima kasih atas pertolongan senior. Di sisi lain, Nancy Ji menundukkan kepala kepada Tresno Zou dengan sangat sopan. Meskipun Tresno Zou hanya lebih tua tidak lebih dari 20 tahun darinya. Tresno Zou setidaknya adalah orang yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Sudah semestinya dipanggil senior. Hanya kebetulan lewat saja. Tresno Zou tersenyum tipis. Lalu dia mengembalikan api spiritual Harley Ye. Sepertinya ketika api spiritual itu pergi memanggil bala bantuan. Di perjalanan bertemu Tresno Zou. Dan untungnya bertemu Tresno Zou. Kalau tidak hari ini Harley Ye dan Nancy Ji tidak akan bisa melarikan diri. Melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Tresno Zou menatap Harley Ye yang masih dalam kondisi buruk. Jujur saja, memang benar. Setelah Harley Ye mengatakan itu, dia tidak lupa mengusap matanya. Matanya masih dalam keadaan buta. Sebelumnya, karena menyatu dengan langit dan bumi, dia baru bisa memaksakan diri untuk dapat menggunakan kesadaran ilahi sebagai mata untuk melihat ke sekeliling. Sepertinya memiliki mata keabadian 6 jalan. Terkadang bukanlah hal yang baik. Tresno Zou meletakkan tangannya di bahu Harley Ye. Harley Ye hanya merasa kekuatan misterius mengalir ke tubuhnya. Tapi setelah masuk sebentar, entah kenapa kekuatan itu menghilang. 2 atau 3 detik kemudian, Tresno Zou menarik kembali telapak tangannya dan tersenyum tak berdaya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu ingin pulih, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Mungkin butuh waktu lama. Aku paham. Harley Ye berdeham 1 kali. Apakah Melissa Qianxiang pernah mencarimu? Tresno Zou menatap Harley Ye sambil tersenyum. Senyumannya masih sangat hangat. Kamu juga tahu tentang hal ini. Harley Ye tertegun sejenak. Kamu memiliki mata keabadian 6 jalan. Baru-baru ini pergi ke kota Danceng. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia pernah mencarimu, kata Tresno Zou sambil tersenyum. Bukan hanya dia. Tak lama lagi, mungkin keturunan langsung dari 9 kaisar dinasti Dacu semuanya akan datang mencarimu. Tentu saja, di antaranya termasuk aku. Sepertinya Kaisar Dong juga pernah pergi ke gunung ratusan ribu. Harley Ye menatap Tresno Zou dengan serius dan kata-katanya penuh makna mendalam. Benar, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Yue, Raja Tianzang, Kaisar Tianzang, Raja Perang, Kaisar Xuan, Kaisar Chen, dan ayahku Kaisar Dong. Semua pernah pergi ke gunung ratusan ribu di tahun-tahun terakhir mereka. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi, kata Tresno Zou dengan perlahan. Dan kenapa aku datang mencarimu? Alasannya sama dengan Melissa Qianxiang. Kalau tujuannya sama, semuanya mudah ditangani. Harley Ye langsung menyeringai. Setelah mata keabadianku pulih, aku akan memanggil mereka semua. Kita bisa membentuk tim. Setidaknya bisa saling menjaga. Tempat itu sangat ganas. Terakhir kali aku pergi dengan Rizka Nanming. Dia menjadi gila setelah keluar. Dia bukan gila, melainkan kehilangan jiwa. Tresno Zou menarik napas dalam-dalam. Berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Itu agak mirip dengan yang terjadi denganmu. Sama-sama melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat.
Kamu cedera serius. Dia juga cedera serius. Tapi kamu lebih beruntung daripadanya. Setidaknya kamu masih normal. Ternyata memang benar-benar ada yang aneh dengan kejadian ini. Harley menyentuh dagunya. Naga kuno mistik mengatakan bahwa Rizka Nanming sudah mati. Harley tidak begitu percaya. Tapi sekarang setelah Tresno Zhou mengatakannya, dia akhirnya percaya 80% hingga 90%. Suatu hari nanti aku akan menemuimu. Di sisi lain, Tresno Zhou sudah perlahan mengangkat langkahnya dan hendak pergi. Tapi dihentikan oleh Harley. Masih ada masalah. Tresno Zhou tersenyum pada Harley. Sebenarnya bukan masalah besar. Harley menggosok tangannya sambil tersenyum kaku. Aku hanya ingin bertanya apakah orang-orang Kaisar Dong kalian berniat untuk bergabung dengan kami. Bagaimanapun selanjutnya akan banyak masalah. Akan lebih baik membentuk kelompok. Tresno Zhou tersenyum. Dia tidak berbicara. Melangkah maju satu langkah dan menghilang seketika. Setelah melihat ini, sudut mulut Harley berkedut. Sebelum pergi, setidaknya beri aku jawaban pasti. Hanya tersenyum ada banyak arti. Ayo pergi. Setelah melihat Tresno Zhou tidak menanggapi Harley, Nancy Ji berbisik pelan di sampingnya. Harley menggelengkan kepalanya. Memalingkan muka dari arah Tresno Zhou pergi dan mengambil napas dalam-dalam. Ayo pulang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar. Namun, pada saat telapak kakinya hendak mendarat, keadaan menyatu dengan langit dan bumi menghilang seketika. Hal itu datang terlalu tiba-tiba. Ditambah dengan kondisinya yang buruk, sehingga membuatnya tidak bisa berdiri kokoh lalu terjatuh dari langit ilusi dan seluruh kepala menancap di tanah. Setelah melihat ini, Nancy Ji yang biasanya tenang pun tersenyum. Postur terbalik Harley benar-benar lucu. Di bawah, Harley telah merangkak dengan menyedihkan. Dia terus meludahkan lumpur. Dia yang selalu cerdas, tampak sangat kasihan karena hal ini. Apakah kamu masih bisa terbang? Tanya Nancy Ji. Tidak bisa. Harley mengangkat kepalanya dan menatap Nancy Ji dengan sedih. Kalau begitu, kamu gendong aku. Setelah mendengar ini, Nancy Ji tidak berbicara. Dia mengeluarkan sebuah pita dan melilitkannya pada Harley. Mengikat erat salah satu kaki Harley. Ini tidak baik, bukan? Harley tanpa sadar melirik pita yang mengikat salah satu kakinya. Sudut mulutnya berkedut seolah dia sudah menebak sesuatu yang tidak masuk akal akan terjadi. Nancy Ji langsung mengabaikan kata-kata Harley. Dia memegang ujung pita lain dan menariknya dengan sangat elegan. Di bawah, Harley langsung kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya ditarik ke dunia hampa dan kepalanya masih menghadap ke bawah. Postur itu, kondisi itu, seperti tali yang mengikat seekor katak, bersambung. Bab 824. Lemah. Ketika fajar, sinar matahari yang hangat menyinari seluruh sekte Hang Yue. Pemutaran 4 aula pasukan sekte Zeng yang masih berlangsung. Dan seluruh bagian dari gunung spiritual masih dipenuhi dengan orang-orang. Semuanya berjalan dengan tertib. Pada saat ini, aula utama sekte Hang Yue juga penuh dengan orang. Para eksekutif tingkat tinggi sekte Hang Yue, sekte Yan Huang dan berbagai keluarga besar semuanya ada di sini. Selain mereka, keluarga Muyun, keluarga Ouyang dan keluarga Nangong dari Beicu juga mengirim orang. Bahkan kota Dancheng mengirim Hano dan
Yang lainnya masih ada beberapa keluarga kultivator tingkat 2 dan 3. Yang terlemah adalah Alam Kong Ming tingkat ke-9. Dan tingkat kedua adalah tetua. Hari ini mereka berkumpul di satu aula. Tentu saja demi untuk menghadapi pertempuran dengan Sekte Zeng Yang. Dan masing-masing datang dengan membawa pasukan kultivator. Hanya saja begitu banyak orang hebat berkumpul di sini. Tapi mereka semua tidak melakukan apa-apa. Karena Harley Ye belum tiba. Menurutku, persekutuan adalah suatu hal yang besar. Ada apa dengan Harley? Kalau dia masih tidak muncul, aku akan marah. Seseorang mulai berbicara. Orang itu adalah seorang pria tua. Sangat tidak senonoh. Tidak jauh berbeda dengan Yuda Suge. Begitu dilihat lebih dekat, orang itu adalah Weston, master yang direkrut oleh Harley Ye dan yang lainnya saat di Aula Zengqi. Menurut ramalanku, kamu mencoba berlagak, kata Master Wuya yang mulai meramal lagi. Dia menatap Weston dengan penuh arti. Jangan buat masalah. Kita hanya membahas sesuatu saja. Weston berdeham sejenak. Dia sama sekali tidak berani berlagak di sini. Kalau terjadi konflik, bahkan jika dia ingin merangkak keluar pun tidak akan pernah bisa keluar. Teman seiman, jangan gelisah. Mungkin sudah dalam perjalanan. Jalvin Zong membelai janggutnya dan tersenyum. Dia lebih serius dari Master Wuya. Perkataan ini masuk akal. Siden Miu berjongkok di kursi dengan menyilangkan tangan. Seperti seseorang yang mentalnya tidak normal. Kita seharusnya mengerti. Pasangan muda itu dengan tidak mudahnya bisa keluar untuk bersantai. Seharusnya kita memberi mereka sedikit waktu. Berbicara tentang tubuh Xuanling, aku sangat mengagumi metode anak itu. Stanley Wu juga berkata. Dia mendecakkan lidah. Aku telah berada di dinasti Dacu selama ratusan tahun. Belum pernah melihat junior yang begitu hebat seperti dia. Baguslah kalau sudah terbiasa. Baguslah kalau sudah terbiasa. Nalendra, aku memimpikanmu tadi malam. Pada saat para orang tua sedang berbicara omong kosong. Long Yi menatap Nalendra Dongfang dengan tatapan genit. Senyuman itu hanya bisa digambarkan dengan kata cabul. Menghadapi kata-kata Long Yi, Nalendra Dongfang langsung mengabaikannya. Atau bisa dikatakan bahwa dari awal hingga akhir dia mengabaikan Long Yi yang tak tahu malu ini. Apa yang aku katakan itu benar. Long Yi menatap Nalendra Dongfang dengan serius. Tempat tidur bahkan basah semua. Pergi sana. Nalendra Dongfang memelototinya dengan sinis. Pergi sana. Dari jarak 2 atau 3 meter. Terdengar suara omelan juga. Yang sedang mengomel adalah Meli Murong. Dan yang diomeli tentu saja Long Lu yang tak tahu malu. Dua kepala botak ini sungguh menarik. Para orang tua di satu balai menatap Long Yi dan Long Lu dengan tatapan penuh arti. Yang perlu disebutkan adalah kedua kepala botak itu sungguh menarik perhatian di aula yang begitu khusyuk. Wah! Tepat ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Long Yi dan Long Lu, Samuel Gu yang selalu diam tiba-tiba berseru. Karena suaranya muncul terlalu tiba-tiba. Sebagian besar orang terkejut. Saat berikutnya, mata semua orang tua di aula melihat keluar aula pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka tampak sangat terkejut. Di luar aula, Nancy Ji dan Harley Ye telah kembali. Nancy Ji baik-baik saja. Dia masih acuh tak acuh seperti biasanya. Mengenai Harley Ye, kondisinya tidak terlalu baik. Satu kakinya diikat dengan pita dan dia dibawa dengan kepala menghadap ke bawah. Seperti seekor katak yang diangkat. Adegan ini membuat para orang tua itu tercengang. Tidak hanya mereka.
Tapi semua orang di Sekte Heng Yue melihatnya. Bola mata semua orang mengikuti arah jalan Nancy Ji. Gerakan dan ekspresinya sangat mengejutkan. Di depan semua orang, Nancy Ji berjalan masuk ke aula utama Sekte Heng Yue. Dia menyimpan kembali pitanya, lalu berbalik dan menghilang di aula. Untuk sesaat aula menjadi sangat sunyi. Sampai Harley Ye bangkit dengan sangat menyedihkan. Sudut mulut para orang tua itu akhirnya berkedut. Panglima mereka dibawa kembali seperti itu. Dasar wanita gila. Tunggu saja. Aku, Suasana hening di aula akhirnya dipecahkan oleh suara omelan Harley Ye. Tapi sebelum selesai bicara, bola mata Harley Ye bergerak ke kiri dan ke kanan. Sepertinya aku merasa banyak orang sedang melihatku. Meskipun Harley Ye tidak bisa melihat, tapi dia masih menoleh dan melihat ke sekitar. Kepura-puraan ini sangat baru dan luar biasa. Sekelompok orang tua membelai janggut mereka dan menatap Harley Ye dengan serius. Tidak. Setelah 1 atau 2 detik, leluhur Sekte Langit bangun lebih dulu dan datang menghampiri Harley Ye dalam 1 langkah. Dia melirik Harley Ye sejenak, lalu tanpa sadar mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Harley Ye. Senior Chu, apakah itu kamu? Harley Ye bertanya dengan ragu-ragu. Kamu tidak bisa melihat. Leluhur Sekte Langit menatap Harley Ye dengan mengerutkan kening. Terjadi sedikit masalah dan aku menjadi buta. Harley Ye berdeham dengan canggung. Setelah Harley Ye mengatakan itu, para orang tua di aula semua berdiri pada saat yang sama. Lalu mengelilingi Harley Ye dan menatap Harley Ye dengan mengerutkan kening dan menyipitkan mata. Seperti menonton pertunjukan monyet. Tidak hanya kedua matanya yang buta. Jalvin Song berkata dengan suara berat, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Tubuh suci dan kesadaran ilahi semuanya telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Apa yang terjadi padamu? Mayu menggaruk-garuk kepalanya dan menatap Harley Ye dengan terkejut. Sulit untuk menjelaskannya. Harley Ye meraba-raba dan ingin mencari kursi untuk duduk. Tapi menyerah karena tidak bisa melihat apa-apa. Jadi dia langsung duduk di tanah dan terlihat sangat menyedihkan. Aku bertemu orang dari klan siluman dan terkena pukulannya, kata Harley Ye. Lalu dia memasukkan pils ritual ke mulutnya. Mengenai masalah pedang itu langsung dilewatkan olehnya. Membiarkan orang-orang klan siluman yang menjadi kambing hitamnya. Klan siluman. Seekor naga dan ukurannya tidak kecil. Kamu dan Nancy Ji dipukuli hingga begitu menyedihkan. Sebenarnya ada berapa banyak orang dari klan siluman? Samuel Gu menyeringai. Tidak terlalu banyak. Tapi mereka semua sangat luar biasa. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Hal itu sangat menyedihkan. Kalau begitu tubuhmu, tanya Cantika dengan ragu-ragu. Butuh sedikit waktu untuk memulihkan diri. Tapi bukan masalah besar, kata Harley Ye. Lalu dia memasukkan pils ritual ke dalam mulutnya lagi. Mari kita bicara hal utama. Aku merasa para senior dari keluarga Ouyang, keluarga Muyun, Kota Danceng dan keluarga Nangong ada di sini. Maaf, untuk berjaga-jaga. Semua senior sudah bekerja keras untuk membawa pasukan ke sini. Karena mau melakukan persekutuan, maka semua harus dibawa, kata pemimpin dari keluarga Nangong. Untuk mengurangi korban, beberapa hal harus dipersiapkan dengan baik. Kalau begitu, para senior istirahatlah sementara di Sekte Heng Yue. Harley Ye bangkit dari bawah dan mengambil napas dalam-dalam. Pada hari ketika Kaisar Pisau selesai bertapa,
Saat itulah Sekte Zeng yang menyatakan perang. Serahkan masalah ini pada kami. Kamu sebaiknya bertapa untuk menyembuhkan cederamu terlebih dahulu. Leluhur Sekte Langit menepuk-nepuk bahu Harley dengan pelan. Aku memang harus menyembuhkan cederaku. Harley tersenyum canggung, lalu memberi hormat kepada para orang tua. Berbalik dan berjalan keluar. Namun langkah Harley sedikit goyah. Karena kebutaan dan kerusakan parah pada kesadaran ilahi. Dia benar-benar seperti orang buta. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Bagian depannya seperti lubang hitam ruang hampa. Tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, saat Harley melangkah keluar dari aula utama, karena ambang pintu aula, dia tersandung dan hampir terjatuh. Di belakang, angin wangi bertiup, tangan seputih giok memegangnya. Kemudian suara ringan dan acuh tak acuh terdengar di telinga Harley. Apakah kamu tidak bisa meminta bantuan orang? Tak bisa dipungkiri kali ini benar-benar cedera parah. Harley berdeham. Ekspresinya tampak canggung. Dari aroma wanita itu sepertinya dia bisa mengidentifikasi siapa yang membantunya. Ayo pergi, kata Lucy Chu dengan acuh tak acuh. Lalu berjalan keluar dengan memegang Harley. Dewa pembunuh tiada taraf. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu rapuh. Melihat Harley dan Lucy Chu terus berjalan menjauh, Master Wuya menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya bukan sedang bercanda, melainkan sangat serius. Dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Leluhur Sekte Langit berkata sambil membelai janggutnya. Dengan basis kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, ditambah dengan tubuh ilahi luar inkarnasi zaman Chaos dan kekuatan supranatural lainnya. Bahkan jika Raja Klan Siluman yang datang sendiri, dia pasti tidak akan mungkin dipukuli hingga babak belur seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Jalvin Zong dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bersambung.